Kalau ngelihat dari judulnya Lady Terminator ini, pasti orang banyak yang nggak nyangka kalau film ini ternyata film dari Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, dan selamat ulang tahun bagi kalian yang merayakan sudah menyaksikan video ini. Kembali bareng gue di channel FDN TV di acara bahas-bahas movie. Oke, di acara bahas-bahas movie kali ini gue ingin membahas tentang beberapa film Indonesia yang nggak tayang di bioskop Indonesia. Film tanah air yang nggak tayang di tanah air. Tapi uniknya film yang nggak tayang di tanah air ini justru banyak mendapatkan penghargaan dari mancanegara. Film Indonesia ini kan mulai berkembang pesat dan mulai maju banget. Dan para filmmaker pun membuat film yang semaksimal mungkin karyanya. Jadinya bener-bener total sehingga ada banyak pro kontra di situ. Dan film Indonesia yang nggak tayang ini pun banyak mendapat apresiasi dari mancanegara dan mendapat penghargaan walaupun nggak tayang di bioskop Indonesia. Tadinya nggak tayang di Indonesia, akhirnya pun dia tayang, tapi banyak scene-scene yang dipotong. Ada juga pemilik filmnya yang emang sengaja nggak mau nayangin film ini di Indonesia karena akan ada banyak scene-scene yang disensor sehingga mengurangi esensi dari film itu sendiri. Jadinya mereka memilih untuk nggak tayang di tanah air. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, gue akan merangkum 8 film Indonesia yang tidak tayang di tanah air. Dari peringkat ke-8, di situ ada The Act of Killing. Nah, film ini menceritain sisi lain dari kehidupan pasca tragedinya G30 SPKI, walaupun mengisahkan tentang Indonesia. Jadi film ini juga justru bukan garapan orang Indonesia, melainkan garapan sutradara asal Amerika Serikat yaitu Joshua Oppenheimer. Film ini bisa dibilang film yang paling kontroversi di Indonesia. Rasanya memang pantas banget. Pada film ini tuh ngisahin tentang bagaimana masyarakat yang dianggap PKI dihukum tanpa pengadilan atau dihukum secara brutal gitu oleh orang karena dianggap bertentangan dengan ideologi Indonesia atau mendukung PKI. Tapi uniknya film ini justru meraih nominasi Academy Award dan memenangkan BAFTA 2014. Nah, tapi film ini nggak tayang di Indonesia. Nah, jadi film ini nggak tayang, namun film ini tayang di beberapa komunitas dan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Dan tadi gue bilang alasan The Art of Killing ini nggak diizinkan tayang karena di Indonesia dikhawatirkan itu akan mengakibatkan jiwa komunisme, dianggap kayak gitu. Jadinya film ini nggak lulus sensor. Oke, yang ke-7, Merdeka 17085 pada tahun 2001 nih film. Film Merdeka 17085 ini merupakan film kolaborasi antara rumah produksi Jepang yang bernama Toho dan yang nggak asing lagi di Indonesia itu Rapi Film. Jika teman-teman semua menyukai kisah-kisah sejarah, katanya ya film ini cocok banget untuk jadi tontonan karena akan menambah referensi kalian. Dalam film ini tuh mengisahkan kisah dramatis tentara Jepang yang ikut perang kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi sayangnya lagi film ini tuh nggak diizinin tayang di Indonesia dengan alasan dapat melukai perasaan orang Indonesia dan merusak persahabatan antara kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia. Selain dari ini, film itu dianggap menyimpang dari sejarah yang sebenarnya. Belum lagi katanya di film itu ada nyanyian lagu Indonesia Raya yang dinyanyiin dengan cara yang nggak sesuai. Walaupun film ini dicekal di tanah air, justru meraih penghargaan di luar negeri. Film ini sukses di Jepang, serta meraup pendapatan 550.000 yuan. Lo tau nggak berapa tuh? Sekitar 1 miliar. Dikit tapi Reza Rahardian aja main film 1 miliar. Yang keenam, Look of Silence. Dalam film Look of Silence ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai tukang kacamata. Kakak dari pria tersebut merupakan korban dari tertentu lah ya, yang menganggap dia simpatisan Partai Komunis Indonesia. Nah, pria tersebut mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Jadi Look of Silence ini merupakan film yang kontroversi di tanah air. Kisah yang diangkat dalam film ini tuh dianggap mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya film ini nggak diizinin tayang di Indonesia dikarenakan banyak pihak yang kurang senang dengan film garapan sutradara asal Amerika tersebut, yaitu si Oppenheimer ini. Nah, meski dicekal di Indonesia, film ini mendapat sambutan hangat di luar negeri, bahkan meraih penghargaan di Festival Film Venice. Tapi dapat penghargaan, keren. Oke, langsung yang peringkat ke-6 judulnya City pada tahun 2014. Nah, jadi film garapan Edi Cahyono ini dia memotret tentang kehidupan perempuan yang harus menjadi pemandu karaoke tapi nggak high class gitu, kelas bawah di sekitar Parangtritis, Yogyakarta. Nah, saat Siti bekerja sebagai pemandu karaoke ini, suaminya itu merasa keberatan dan gak mau ngomong sama si Siti. Si Siti ini tuh frustasi dan bimbang sampai-sampai seorang polisi itu hadir dalam kehidupannya, bahkan mengajaknya menikah. Oh no.
Jadi beberapa waktu yang lalu film City ini menjadi bahan perbincangan lantaran mendapatkan penghargaan film terbaik Festival Film Indonesia FFI 2015. Nah, padahal kan belum tayang nih di Indonesia. Kenapa bisa dapat penghargaan gitu? Dan akhirnya film ini pun tayang di bioskop. Oke, jadi sebelum tayang di tanah air, film City ini udah mendapatkan penghargaan sebagai sinematografi terbaik dan naskah film terbaik untuk kategori New Asia Talent Competition di Festival Film Shanghai 2015. Jadi sebelum dia akhirnya bisa tayang di Indonesia, dia udah dapat penghargaan duluan. Mungkin dengan beberapa pertimbangan di situ ya. Oke ya, peringkat keempat di situ ada About a Woman. Film ini tuh pada tahun 2014. Seksualitas, agama, dan kemunafikan tetap menjadi pokok perbincangan film tersebut. Nah, jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang janda yang usianya 65 tahun dan hidup kesepian dan udah ditinggal sama pembantunya. Lalu anaknya yang udah nggak tinggal bareng, anaknya yang udah berkeluarga, mengirimkan seorang laki-laki yang bernama Randy Ahmad, yang dimana anak tersebut baru lulus SMA dan ditugasin untuk menemani si janda yang 65 tahun ini. Tapi sejak mereka tinggal bareng, si janda dan si Abi ini tuh mulai merubah pandangan satu sama lain. Lalu perlahan-lahan tuh mereka suka-sukaan. Jadi film buatan Teddy Suratmadja ini tuh emang sengaja nggak mau ditayangin di Indonesia karena si sutradaranya ini nggak mau filmnya ini tuh banyak adegan yang di-cut sehingga mengurangi esensi dari film ini. Maka dari itu dia nggak mau nayangin di bioskop Indonesia karena tahu bakal banyak adegan yang dipotong. Nah, mungkin banyaknya hal-hal menyimpang di situ, jadinya film ini nggak mau ditayangin di Indonesia. Uniknya lagi, film ini tuh mendapat apresiasi besar di luar negeri. Nah, pada tahun 2014 terpilih diputar di World Premiere di Singapore International Film Festival 2014. Karena sutradaranya nggak mau kehilangan esensi dalam film ini, nggak mau ada adegan yang dipotong, jadinya film ini tuh nggak ditayangin di Indonesia. Ya idealis seorang movie maker lah ya, keren-keren. Oke, peringkat ketiga ada film yang berjudul Something in the Way per tahun 2013. Jadi Reza Hardian ini memerankan Ahmad, di mana Ahmad ini digambarkan orangnya alim, tapi suka beli CD bokep gitu, dan sering masturbasi. Sementara tetangganya yang diperankan oleh Ratu Felicia ini bernama Kinar, bekerja sebagai pekerja seks komersial dan membuat si Reza Hardian ini atau si Ahmad ini jatuh hati. Jadi si Reza Hardian ini, yang si Ahmad ini tuh berusaha keras untuk biar si Kinar ini terlepas dari dunia prostitusi. Keren sih. Nah, lagi-lagi film dari Teddy Suratmadja ini jadi sorotan karena lagi-lagi Teddy Suratmadja ini nggak mau adanya adegan-adegan yang di-cut atau nantinya akan mengurangi esensi atau konsep awal dari film yang udah dibuatnya itu. Padahal film ini tuh dibintangi oleh aktor kawakan Reza Hardian ya, tapi nggak mau filmnya ini ditayangin di Indonesia karena terbanyak yang di-cut. Nah, tapi lagi-lagi uniknya film ini menorehkan prestasi dengan masuk World Premiere dalam Berlin International Film Festival pada tahun 2013. Keren. Nggak tayang tapi masuk nominasi. Yang kedua, Part of the Heart pada tahun 2012. Nah, ini agak unik nih. Emang agak kontroversi kalau ini tuh filmnya beredar di Indonesia. Nah, Part of the Heart ini bercerita tentang kehidupan Peter, seorang pria homoseksual yang tinggal di Jakarta. Untuk menceritakan kisah dari film ini, dimulai dari kisah Peter yang umurnya itu 10 hingga 40 tahun. Nah, jadi sutradaranya ini si Paul Agusta ngebagi kisah film ini menjadi 8 bab. Nah, mulai dari cinta pertama, pengalaman seksual pertamanya, kematian pacarnya, putus, tekanan sosial, hingga konflik yang ada dalam hubungan jangka panjang. Nah, puncaknya beberapa tahun setelah menikah dengan seorang perempuan, Peter malah tergoda oleh pria. Peter suka sama Peter. Jadi karena film ini tuh pasti bakal banyak banget kontroversi karena homoseksual atau LGBT itu di Indonesia ilegal lah gitu, bisa dibilang masih belum menerima budaya tersebut. Nah, tapi film ini pun mendapat banyak apresiasi di luar negeri, salah satunya di Festival Film Internasional Rotterdam tahun 2012. Keren. Oke, next, peringkat pertama, Lady Terminator pada tahun 1989. Kalau ngelihat dari judulnya Lady Terminator ini, pasti orang banyak yang nggak nyangka kalau film ini ternyata film dari Indonesia. Karena judulnya aja Lady Terminator. Nih, buat kalian yang udah misalkan lihat cuplikannya pasti makin gak yakin kalau ini tuh film Indonesia. Gua aja nggak yakin, tapi emang ini bener-bener film Indonesia. Film ini tuh digarap oleh sutradara Cut Jalil.
Jadi Lady Terminator ini merupakan sebuah kisah yang menceritakan tentang pembalasan Ratu Kidul. Wah, tetap ada tuh ya, tentang horor-horor culture Indonesia. Tadinya film ini tuh dicekal di Indonesia, tapi malah bisa go internasional, malah tayang di beberapa negara di luar negeri seperti Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Prancis, dan Italia. Ya, gue yakin Del Piero tuh nonton tuh. Del Piero, nyokapnya Materazzi, bokapnya Buffon tahu nih film Lady Terminator. Tapi sampai akhirnya lagi, film ini akhirnya tayang dengan mengurangi beberapa adegan atau scene-scene yang dianggap tidak layak tayang di bioskop Indonesia, hingga durasi yang bisa kita tonton di bioskop Indonesia pada saat itu hanya sekitar 80 menit, sedangkan filmnya itu lebih durasinya dari segitu. Alasan Lady Terminator ini dicekal tuh karena biasalah, di film ini banyak mengandung unsur kekerasan, seksualitas, pornografi, ya begitulah pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan adat ketimuran. Walaupun film ini dicekal di Indonesia, film ini mendapat penghargaan di kancah internasional. Tapi emang keren sih, coba aja lihat deh. Untuk di tahun itu ya, film Indonesia yang bergenre agak-agak western. Jadi nggak nyangka itu film Indonesia. Oke, itulah tadi beberapa film Indonesia yang nggak tayang di Indonesia tapi mendapatkan beberapa penghargaan di luar negeri. Ada juga yang akhirnya tayang tapi durasinya itu jadi minim karena banyak adegan-adegan yang dihilangin. Tapi ada juga film tanah air yang nggak tayang di Indonesia karena alasan dari sutradaranya itu sendiri. Jadi sutradaranya itu emang nggak mau film ini tuh ditayangin di Indonesia karena nantinya bakal banyak adegan yang dipotong, jadi mengurangi konsep awal dari film itu sendiri. Keren sih, emang idealis orang sineas kita. Mereka udah mikirin ceritanya bakal bla bla bla, bakal gimana, bakal keren banget. Adegan sedetik atau beberapa menit atau beberapa detik pun pasti kalau dipotong bakal ya gitulah. Sebagai seorang content creator pasti paham lah. Oke, itulah tadi beberapa film Indonesia yang akhirnya nggak tayang di Indonesia, tapi banyak bumbu-bumbu di luarnya, serba-serbi dapat penghargaan dan lain-lain. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Nantikan episode selanjutnya dari Bahas-Bahas Movie. Terima kasih dan thank you. Jangan lupa untuk like,